Sayyidina Umar dikatakan di sini laqabahu bil Faruq. Sayyidina Umar ini punya julukan Al Faruq. Al Faruq itu artinya apa? Alladzi farraqa bainal haq wal batil. Sayyidina Umar ini adalah orang yang membedakan. Al Faruq itu artinya memisah. Yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Yang benar sama yang rodok melengkot-melengkot, Sayyidina Umar yang paling hebat. Kenapa kok sampai dijuluki Al Faruq? Dikatakan beliau ketika masuk Islam, ya, beliau ketika masuk Islam kelihatan sekarang siapa yang sudah masuk Islam dengan siapa yang masih tidak mau nerima Islam. Dan ketika sudah di dalam keislaman, beliau membedakan antara orang yang Islamnya kenceng sama Islamnya belok-belok, ya. Dikatakan bahwa awwalu man jahara bil Islam. Beliau itu adalah orang yang pertama memberikan terang-terangan dalam Islam. Dulu orang-orang itu takut ketika sholat, takut ketika mau duduk sama Kanjeng Nabi, singit-singitan, ya, singit-singitan. Bahkan dikatakan dulu zamannya Sayyidina Umar masuk Islam, beliau itu orang ke-40 yang masuk Islam. Jadi mau apa-apa terbatas, bingung. Sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW doa dengan sebuah doa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaika, bi Umar ibn al-Khattab atau bi Amr bin Hisham dari Abi Jahal, ya. Dikatakan Kanjeng Nabi itu ketika ngelihat Islam ya rodok repot, keadaan sempit, butuh satu orang yang kuat yang insya Allah bisa menjadikan agama ini luar biasa. Dan memang seperti itu, Pak. Jangan dipikir agama dakwah ini tidak butuh, tidak. Dakwah pun begitu, nggih. Dakwah itu butuh ada orang-orang kuat, pengaruhnya kuat, hartanya ya mungkin kuat. Jadi jangan sampai pikir masjid ini tidak butuh orang-orang kuat, ya butuh berjuang itu butuh begitu. Ya, jadi memang harus ada seperti itu. Sayyidina Umar ketika itu Nabi Muhammad SAW doa sampai doa begini, Allahumma ya Allah muliakan Islam ini ya Allah dengan salah satu dari dua Umar. Ya Allah, ku perkuat Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Umar itu boleh Amr, Umar sama saja, sama seperti Hamid, Muhammad, Mahmud itu satu Pak namanya, nggih. Saking beda-beda. Kalau bahasa Arab itu wazannya sama, nggih. Lah kata Rasulullah SAW doa, ya Allah muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar, antara Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Nabi Muhammad doa, ya Allah salah satu biar kuat ya Allah Islam ini salah satu ya Allah. Akhirnya dikatakan di riwayat ya, dalam sebuah riwayat dikatakan hidayah Allah itu awalnya turun ke Abu Jahal, Pak, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ketika itu duduk di depan Ka'bah dan duduknya kalau orang sekarang metingkring gitu. Metingkring gini ya. Mohon maaf nggih. Jadi duduk begini terus begini. Lagi leye-leye sama kaki naik begini. Iya. Lah ketika kaki naik begini dikatakan hidayah turun, malaikat disuruh membawa hidayah untuk dimasukkan ke hatinya hatinya Abu Jahal. Tapi ngelihat dia begini, tasbikin namanya, nih begini, iya kelihatan mungkin yang belakang. Nih akhirnya tidak jadi hidayah itu Allah taruh kembali karena ini menunjukkan kesombongan. Kalau santai terus gini, tidak. Makanya ini kurang baik, ya. Akhirnya diambil hidayah tidak jadi, dipindahkan ke Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya dikatakan aslafuna, guru-guru kita, orang alim, orang arif billah itu tidak senang kalau begini, diem-diem begini jangan. Sama begini, satu lagi yang begini jangan, kurang baik. Bertopang dagu, ya. Mau satu mau dua jangan, tidak baik. Kenapa? Karena ini gayanya setan kalau ngintai manusia, kepengin gudo mikir gini. Jadi yang begini-begini jangan, iya. Makanya dia katakan itu asbab tertolaknya hidayah. Andai kata dapat hidayah, hati harusnya dikasih ketenangan, sumpek maneh gara-gara begini mungkin, ya. Jangan biasa begini. Ndak, kalau lepaskan saja biasa. Jangan begini, juga jangan bertopang dagu. Ya, karena dikatakan riwayat hidayah itu turunnya awalnya ke Abu Jahal, ndak jadi gara-gara seperti itu. Iya. Apa ini namanya? Ibu-ibu mungkin yang ndak lihat gimana jelaskannya ya? Jari dimasukkan ke sela-selanya jari yang lain, ya begini jangan, ya kelihatan ya. Nah ini jangan, ya kalau bisa sama bertopang dagu jangan, itu gayanya setan ya. Lah ketika itu
turun hidayah ke Abu Jahal tidak jadi, tertolak hidayah sehingga pindah ke Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lihat perjalanan hidayah Sayyidina Umar, ya singkat cerita, beliau itu dengar cerita ketika itu menghadapi salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas nih cabai rawit, kecil-kecil cabai rawit, tapi metekel badannya. Ketika ketemu diajak tukaran sama Sayyidina Umar, ya diajak tukaran. Ini lihat hebatnya. Zaman dulu Sayyidina Umar sebelum masuk Islam emosinya tidak terkontrol, keras. Tapi begitu masuk Islam, kerasnya ini ada, tapi kerasnya semuanya terkontrol. Bukan berarti orang tidak boleh keras, keras boleh, tapi kerasnya yang terkontrol. Orang itu boleh lembut, tapi bukan semuanya lembut, tapi lembut yang kapan tak harus lembut, kapan harus keras. Ketemu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sampai hampir bunuh-bunuhan karena tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam. Akhirnya di tengah-tengah berantem gitu, tengah-tengah tukaran, Sa'ad bin Abi Waqqas nih dengan bangganya, dengan sambil ngomong, "Apa kalau saya mau masuk Islam? Mau apa kamu? Kamu preman karepmu. Kalau saya mau masuk Islam terserah saya. Paten-patenan ayo is. Dulurmu ae mlebu Islam." Nyeletuk begitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. "Saudari perempuanmu lo masuk Islam." Kaget Sayyidina Umar. "Saudara saya, adik saya." Iya, Fatimah. Dikatakan namanya Fatimah binti Khattab, ya. Fatimah binti Khattab ini masuk Islam, katanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu dengar langsung ditinggal Sa'ad bin Abi Waqqas, didatangi rumahnya siapa namanya? Rumahnya Fatimah bintil Khattab. Ketika itu beliau bersama suaminya namanya Sa'id bin Zaid, ya. Sa'id bin Zaid ini nikah dengan Fatimah bintil Khattab. Ketika itu ada sahabat lain yang namanya Sayyidina Khabbab bin Arad. Sayyidina Khabbab bin Arad ini lagi di rumahnya Sayyidina Umar, di rumahnya Fatimah bintil Khattab, saudaranya Sayyidina Umar, lagi ngajari ngaji. Begitu mendekat ke rumah, dengar sayup-sayup ada suara ngaji, Sayyidina Umar langsung dobrak pintu. Iya, dobrak pintu. Sayyidina Khabbab akhirnya sembunyi. Ketika itu ditanya, "Kalian tadi itu mantra-mantra apa itu? Baca mantra apa?" Orang tidak tahu Quran dipikir mantra. "Baca mantra apa?" Kata Sayyidatuna Fatimah bintil Khattab, "Jangan macam-macam, ini omongan yang luar biasa." Itu ketemu suaminya, dikampleng suaminya, diajak gelut sampai berhasil dijatuhkan. Ketika sudah dibawa mau dikampleng, Siti Fatimah bintil Khattab langsung dorong Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar dibilang, "Kamu itu lihat, kamu itu orang pinter tapi tidak cerdas, pinter tapi tidak nurut dengan kepinterannya, tertutup dengan egomu," kata Siti Fatimah. Ya walaupun pinter, kadang-kadang ngelihat kebenaran tidak mau karena sudah kadung emosi, karena sudah kadung tidak seneng, walaupun bagus tidak diterima. "Lihat, agama yang saya sekarang berada itu jauh lebih bagus daripada agamamu," kata Siti Fatimah. Sampai akhirnya beliau dapat, mosok sih? Coba mana lihat kertas yang kamu tadi baca itu apa? Tadi kan itu di kulit, ya, tulis di kulit, lagi belajar ngaji. Coba lihat. Kata Siti Fatimah, "Tidak bisa. Kamu kalau mau adus sosik, adus, mandi yang bersih semuanya baru ke sini." Akhirnya kan, ya wis, coba saya kepingin tahu apa sih isinya. Keluar Sayyidina Umar, mandi. Sayyidina Khabbab nih keluar lagi. Ya apa? Masa Quran diserahkan ke orang yang belum masuk Islam? La yamassuhu illal mutahharun, kan belum Islam itu. Katanya Siti Fatimah, sudah biarkan, sudah tidak apa-apa. Barangkali dia baca dapat hidayah. Iya, akhirnya kembali Sayyidina Umar. Bahkan dikatakan saking ngamuknya tadi, Sayyidina Umar sampai ngampleng Siti Fatimah. Dikampleng, saudara, Pak. Orang kalap tidak ngurus. Walaupun perempuan kadang-kadang kalap diantem, tidak betul itu, ya, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, akhirnya disodorkan itu kertas kulit itu, disodorkan ke Sayyidina Umar, dibaca oleh Sayyidina Umar. Apa ternyata baca yang dibaca? Surat Toha, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Ya, beberapa ayat dari surat Toha itu subhanallah, hidayahnya Sayyidina Umar datang dari Allah lewat surat Toha. Ya, sekeras Sayyidina Umar ternyata bisa jadi lembut, dapat hidayah barokahnya surat
Toha. Iya, begitu baca itu langsung bilang, mana rumahnya Nabi Muhammad lagi di mana sekarang? Muhammad, ayo antarkan saya. Wih, lapo? Saya kepingin masuk Islam, ya. Makanya termasuk diantaranya fadilahnya surat Toha itu melembutkan hati. Bayangkan sekelas Sayyidina Umar yang keras, begitu keras di zaman sebelum Islam, jahiliyah, keras, emosi tidak terkontrol, ternyata bisa jadi lembutnya hati beliau barokahnya surat Toha. Iya, jadi ayo galakkan kalau bisa baca surat Toha, bacanya enak, ya panjang baby ya, namanya kepingin enak, mau masuk masa gampang ya, kepengen enak ya, tapi kalau sudah terbiasa gampang ya. Nah itu ketika Sayyidina Umar akhirnya masuk Islam, kemudian datang ke Rasulullah SAW, ketika itu di rumahnya Sayyidina Hamzah, ketok pintu, yang namanya ketokannya preman kan ketok lah, dok, yang di dalam bingung, ini tidak ada lain nih, koyoknya Umar ini kayaknya Sayyidina Umar ini, tidak ada yang lain. Datang ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini sepertinya Umar di luar. Rasulullah, gimana Rasulullah? Kalau dibuka habis kita ini preman kelas kakap, zaman dulu ya. Tapi ternyata seorang yang luar biasa jahatnya, ketika dapat hidayah jadi orang yang paling luar biasa. Diketok pintunya, kata Rasulullah SAW, gimana Rasulullah? Buka, tidak usah khawatir, buka. Saya berharap ini jawaban dari doa saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka, masuk Sayyidina Umar, bersimpuh di hadapannya Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam Sayyidina Umar. Begitu masuk Islam, takbir orang-orang, Pak. Takbir, Allahu Akbar. Wah, girang orang-orang. 40 orang, Dok. Bingung. Itu dikatakan, kata para sahabat, mulai dari masuknya Sayyidina Umar ya, Sayyidina Jibril datang ke Rasulullah SAW sambil mengatakan fariha qad istabsyara ahlus sama'i bi islami Umar. Kanjeng Nabi, penduduk langit girang dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar, dan sahabat Nabi takbir semuanya, Allahu Akbar, saking girangnya. Dikatakan ketika masuk Islam Sayyidina Umar ya, waktu mulai masuk Islamnya Sayyidina Umar, lama aslama Umar, kata Sayyidina Suhaib ya. Sayyidina Suhaib itu cerita, ketika Sayyidina Umar itu masuk Islam, jalasna haulal bait wa tahallaqna wa tufna wa antasafna mimman ghalladha alaina. Kalau dulu kita ini mau mendekat ke Ka'bah, saya takut-takut. Sekarang begitu masuk Islam Sayyidina Umar, kita ini bikin halaqah di samping Ka'bah, girang, jalan, mau takbir, Allahu Akbar, ono sing merengut, opo? Sayyidina Umar loh. Sampai dikatakan wantasofna mimman ghalladha alaina, kami ini berani memecah barisannya orang yang dulunya neken kami. Kita ini kalau lagi tawaf di situ, karena orang jahiliyah ada tawafnya, cuma tawafnya gaya macam-macam lain, Pak. Orang yang Islam ini ketika mau masuk Ka'bah, mau tawaf itu, mau sekitar Ka'bah tawaf, kadang-kadang minggir jauh. Kalau sekarang tidak berani, senggol lah yo. Ketika berani, kenapa? Noleh, hati-hati, ana Umar ya. Jadi pengaruhnya Sayyidina Umar ini luar biasa. Orang yang takut jadi berani. Islam yang dulunya tertindas jadi kuat gara-gara Sayyidina Umar bin Khattab.